Halo pemirsa, setiap kali acara Before 30 ditayangkan adalah sebuah kesempatan untuk memanggil generasi muda untuk hidup bagi Tuhan. Saya Philip Mantova, sangat bangga dapat mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan yang begitu mulia. Betul tidak? Seringkali kita dinilai oleh masyarakat sesuai dengan profesi kita. Tetapi apapun profesi kita, asal kita setia, misi dan tujuan kita datangnya dari Tuhan. Dan tujuan panggilan kita tertinggi adalah menjadi ambasador Kristus bagi dunia kita. Sebab apa yang kita katakan dan lakukan selalu punya pengaruh yang kekal bagi orang lain, baik itu baik, baik itu yang buruk. Karena itu, kenakanlah sabuk pengamanmu, siapkan hatimu, sebab Roh Kudus akan berbicara ke dalam hidup Anda. Kamilah bintang-Mu Tuhan, tempatkan kami untuk kami boleh menerangi kota ini. Amin. Ku mau lebih lagi, Kau berkuasa atasku. Ku mau lebih lagi, dahsyat-Mu dalamku. Tuhanlah perisaiku, Tuhanlah kekuatanku. Serukan, akulah bintang, akulah terang yang bersinar di tengah dunia. Akulah bintang, akulah terang yang bersinar, ubahkan dunia. Akulah bintang, akulah terang yang bersinar di tengah dunia. Akulah bintang, akulah terang yang bersinar, ubahkan dunia. Sampai bertepuk tangan semuanya. Yeah, yeah. Ku mau lebih lagi, Kau berkuasa atasku. Ku mau lebih lagi, dahsyat-Mu dalamku. Tuhanlah perisai. Katakan Tuhanlah. Mari katakan bersama-sama. Say. Akulah bintang, akulah terang yang bersinar di tengah dunia. Akulah bintang, akulah terang yang bersinar, ubahkan dunia. Akulah bintang, akulah terang yang bersinar di tengah dunia. Akulah bintang, akulah terang yang bersinar, ubahkan dunia. Mari semuanya bertepuk tangan bersama-sama. Akulah bintang, akulah terang yang bersinar di tengah dunia. Akulah bintang, akulah terang yang bersinar, ubahkan. Akulah terang yang bersinar di tengah dunia. Akulah bintang, akulah terang yang bersinar. Lebih tinggi lagi. Akulah bintang, akulah terang yang bersinar di tengah dunia. Akulah bintang, akulah terang yang bersinar, ubahkan dunia. Akulah bintang, akulah terang yang bersinar di tengah dunia. Yeah, yeah. Oh, yang bersinar, ubahkan dunia. Oh, yang bersinar, ubahkan dunia. Yang bersinar, ubahkan dunia. Heaven. Akulah bintang-Mu, akulah terang-Mu, akulah bintang-Mu yang terus bersinar.
people of Prepare your passion. hearts to receive a holy impartation from God. And you'll go home from here, not only bringing powerful memories, but bringing the very lampstand of God for your city through your church. Your people of passion. We believe that God has ordained certain time in the life of His people and in the course of the history of His churches where there is a convergence of His will, His anointing, His revelation, and His specific plan into the life of His churches and all His people. And we believe that Surabaya for Jesus and Jakarta for Jesus are such time. Savior, Savior. We run by faith, we should be sure. Yes, Lord, we are ready for. Jangan lewatkan konferensi Jakarta dan Surabaya for Jesus. Untuk pendaftaran dan informasi lebih lanjut, kunjungi website kami di www.asiaforjesusindonesia.net. Surabaya tidak akan sama lagi, amin. Mari generasi bangsa ini bangkit, nyatakan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Berdiri bagi bangsa ini, berdiri bagi kota ini. Come on. Sing. Don't want to stand in this kind of praise and walk away and forget your name. I stand for you, it's all I do. 'Cause there is nothing compared to you. All I want in this whole time is you. All I want in this whole world is you. Come on, sing. Tell the world that Jesus lives. Tell the world that, tell the world that, tell the world that He died for them. Tell the world that He lives again. Yeah. Come on. No longer I am Christ in me. 'Cause He's the truth that sets me free. How to this world be a better place? I must sing by the grace. For I want in this lifetime is you. All I want in this whole world is you. Yes, come on, sing. Tell the world that Jesus lives. Tell the world that, tell the world that, tell the world that He died for them. Tell the world that He lives again. Tell the world that Jesus lives. Tell the world that, tell the world that, tell the world that He died for them. Tell the world that He lives again. Hey, come on, we tell the world about you. Come on, we tell the world about you. Everybody say, come on, we tell the world about you. Come on, we tell the world about you. Tell the world that Jesus lives. Tell the world that, tell the world that, tell the world that He died for them. Tell the world that He lives again. Tell the world that Jesus lives. Tell the world that, tell the world that, tell the world that He died for them. Tell the world that He lives again. Come on, we tell the world about you. Come on, we tell the world about you. Yeah, come on, we tell the world about you. Come on, we tell the world about you. About you. Yeah. Hallelujah. Come on, we tell the world about you. Come on, tell the world. Come on, we tell the world about you. Someone, come on, we tell the world about you. Come on,
Tahukah bahwa kita semua dipilih untuk menjadi ambasador Tuhan Yesus Kristus? Setiap tubuh kita juga adalah perwakilan daripada Kristus. Berarti kita super penting di mata Tuhan. Kalau kita super penting, kita tidak boleh merendahkan diri kita sendiri. Meskipun kita harus belajar seperti Kristus yang rendah hati. Jangan ada di sini yang merasa dirinya tidak berarti, tidak berharga hanya karena hidupmu pernah rusak. Yesus sudah membeli kita dengan harga yang mahal. Jangan jatuh ke dosa murahan lagi. Hidup kita, masa muda kita, masa depan kita adalah perwakilannya Yesus Kristus yang diam di dalam kita. Katakan amin. Kita lihat sekarang 1 Petrus pasal kedua, Yesus Kristus batu penjuru, judulnya di Alkitab. Ayat pertama. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Kalau kita adalah ambasador Kristus, maka Tuhan memanggil kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Jawaban paling sederhana kenapa kita tidak pakai narkoba adalah Yesus gak pernah pakai narkoba. Sederhana kan? Firman Tuhan ajar kepada kita, kekristenan itu bukan soal boleh gak boleh, kecuali hal-hal yang jelas. Jelas tidak boleh. Yang membuat kita menghindari dosa, itu bukan hukum Taurat, tetapi kasih karunia. Yang membuat kita menghindari dosa bukan cuma semata-mata rasa takut masuk neraka. Harusnya kita melihat yang lebih tinggi, yaitu kita melihat purpose-nya Tuhan dalam kehidupan kita. Tujuan Allah dalam kehidupan kita, yang mana dikatakan, aku punya tujuan lebih tinggi dari tujuanmu atas hidupmu sendiri. Aku punya jalan dan rancangan lebih tinggi daripada rancanganmu. Aku mau memberimu masa depan yang luar biasa. Saudara tahu nggak kalau Allah berkata, buanglah kejahatan. Jangan lihatnya, waduh Tuhan, aku kan kehilangan sesuatu yang nikmat di hidupku. Jangan. Harusnya iman kita langsung melonjak. Why? Kenapa Tuhan suruh saya membuang kejahatan dari hidup saya? Mengapa Tuhan suruh saya membuang kepahitan? Padahal susah banget, susah sekali loh untuk mengampuni. Tahukah Anda? Mengapa Tuhan suruh buang semua tipu muslihat? Tipu muslihat itu apa? Seringkali tipu muslihat itu ada dalam feeling kita. Kadang-kadang kita merasa rendah diri, merasa minder segalanya. Ada banyak sekali feeling-feeling, perasaan-perasaan kita itu yang gak benar. Tentang diri sendiri, tentang orang lain, gak benar. Kadang-kadang kita merasa, orang lain tuh begini sama aku, orang itu kok gak ramah sama aku. Tuhan mau kita mengerti, orang lain punya sikap seperti apa itu urusannya dengan Tuhan. Urusi sikap hatimu sendiri. Buang tipu muslihat itu, jangan-jangan nanti iblis menambah-nambahin. Memang orang itu tidak ramah, tetapi kita benci dia karena ketidakramahannya dia kepada kita. Nah itulah tipu muslihat, karena kita mencampuri terlalu dalam sikap hati orang lain yang harusnya antara dia dengan Tuhan. Disitulah tipu muslihat. Tapi itu membuang perasaan itu, apalagi kalau orang itu seseorang yang kita peduli, seseorang yang dekat dengan kita. Apalagi orang itu dipakai Tuhan untuk membentuk kita, itu susah. Perasaan rendah diri, perasaan minder dan sebagainya, keinginan-keinginan kita diserahkan ke Tuhan itu susah. Nah kadang-kadang kita perlu kekuatan lebih untuk bisa taat. Kenapa ada beberapa orang susah untuk taat pada Alkitab berkata di 1 Yohanes bahwa perintah Tuhan itu tidak susah untuk diikutin. Kenapa susah? Karena mereka nggak punya purpose. Kalau kita nggak punya purpose, kita akan susah untuk taat. Tuhan suruh saya buang segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan dan merugikan hidup saya. Itu bukan karena Tuhan tidak suka sama saya. Bukan karena Tuhan ingin saya hidupnya sengsara. Bukan karena Tuhan mau mengambil kenikmatan-kenikmatan hidup saya. Bukan. Tapi karena Tuhan mau berkati saya. Tapi karena Tuhan mau menjadikan saya menjadi ambasadornya. Tuhan mau memakai hidupku dengan luar biasa. Ayat 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ayat 2 berkata seperti itu. Kalau untuk hal-hal yang benar yang dari Tuhan. Kalau ngerti puji Tuhan. Kalau belum ngerti. Kalau itu ada di dalam firman Tuhan. Terima saja. Kayak bayi pokoknya terima aja susu. Kalau kita buka mulut kita, pastikan yang keluar itu adalah iman kita.
Iman itu harus simple kayak bayi. Only believe, it will happen. Amin. Karena itu yang ketiga, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Ayat 4, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Cara terbaik kalau kita mendengar suatu firman Tuhan adalah bawa firman itu datang ke Tuhan. Menjadi ambasador Kristus itu enggak instan. Sebuah proses pembentukan Allah. Bahkan saya pun belum selesai dalam proses itu. At new birth, waktu kita lahir baru terima Yesus, kita semua sudah mengandung panggilan untuk mewakili Yesus di dunia kita. Otomatis. Nah, kalau kita mau menjadi ambasador Tuhan yang semakin besar, semakin dipakai Tuhan, maka kita perlu rajin datang kepada Tuhan. Di ayat ini dikatakan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu. Amin. Jadi di atas segalanya, jangan lupakan hubungan pribadimu dengan Yesus Kristus. Ayat 5, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Lihat saya sebentar, apa yang bisa engkau persembahkan bagi Tuhan Yesus Kristus di akhir zaman ini? Jawab di hatimu sendiri. Itu harus jadi visinya. Orang muda gak boleh menganggur. Kelihatannya di luar gak nganggur ya, kita kerja, banyak PR, banyak ujian. Sebenarnya yang penting itu gak nganggur di dalam. Ini yang gak boleh nganggur. Banyak orang itu yang gak nganggur di luar, nganggur di dalam. Lihat, mereka cuma melewati hidup, mengikuti semua arus kehidupan itu. Kalau ditanya mengapa, mereka nggak tahu. Untuk apa, mereka nggak bisa jawab. Pertanyaannya di sini dari ayat ini, hai batu hidup, ya kan? Persembahan rohani apa yang ingin kau persembahkan bagi Yesus Kristus, bagi generasi dan bagi dunia ini lewat hidupmu? Tuhan menciptakan kita itu untuk menjadi produktif, bukan untuk menjadi stagnan. Tuhan menciptakan kita untuk aktif, bukan untuk pasif. Saudara tahu nggak? Kalau persembahan rohani, itu bukan cuma pelayanan rohani. Everything you do, apapun yang kau katakan, apapun yang kau lakukan, itu mengandung kerajaan Allah. Dan mata banyak orang melihatnya. Saya memperhatikan satu hal. Orang yang pikirannya diset, statusnya jelas, aku ambasador Kristus, pikirannya diset, aku adalah seorang kontributor dalam kerajaan Kristus, dia nggak buang waktu dan dia nggak buang hidup. Orang muda seperti itu akan diangkat sama Tuhan, bam, naik ke atas. Amin. Bukan karena kerja kerasnya, tetapi karena dia tahu who he is, siapa dia sebenarnya di hadapan Tuhan. Aku dipilih menjadi ambasador Kristus. Ayat 9 adalah ayat terakhir kita. Kita baca bersama-sama, saya mau jelaskan sesuatu, 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dengarkan saya baik-baik. Sebagai ambasador Kristus, kita punya double blessing. Bahwa setiap orang percaya yang mengaku Yesus adalah Tuhannya, punya double porsi pengurapan otomatis hanya karena menyandang nama Yesus. Apakah double porsi ini? Imamat rajani. Bahwa kita dipanggil menjadi imam dan juga raja. Apapun profesi kita, pendeta atau pengusaha, kita semua imam dan raja. Tuhan akan pakai mulut kita untuk berbicara kepada dunia dan hidup kita membuktikannya. Hidup kita akan membuat dunia respect sama kita, mulut kita bicara dan menuntun mereka kepada Kristus. Kita harus bisa berhubungan dengan orang yang paling dianggap hina oleh masyarakat. Dan kita juga harus bisa berhubungan dengan orang-orang yang paling dianggap hebat oleh masyarakat. Kita harus bisa melayani orang yang paling miskin. Dan kita harus bisa berbicara kepada orang yang paling kaya. Percayalah Tuhan, dalam setiap hubungan itu Allah memakaimu. Are you ready? Kalau suatu hari dalam bidangmu, engkau akan berdiri di hadapan presiden. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Yesus, mari kita berdiri. Haleluya, haleluya, thank you Jesus. Thank you Lord, thank you Lord. Haleluya, kami adalah ambasador Kristus ya Tuhan.
Your people of Prepare your passion. hearts to receive a holy impartation from God. And you go home from here, not only bringing powerful Marys, but bringing the very lampstand of God for your city through your church. Your people of passion. We believe that God has ordained certain time in the life of His people and in the course of the history of His churches where there is a convergence of His will, His anointing, His revelation, and His specific plan into the life of His churches and all His people. And we believe that Surabaya for Jesus and Jakarta for Jesus are such time. Savior. We run by faith, we should be sure. Yes, Lord, we are ready for. Jangan lewatkan konferensi Jakarta dan Surabaya for Jesus. Untuk pendaftaran dan informasi lebih lanjut, kunjungi website kami di www.asiaforjesusindonesia.net. Orang-orang muda, saya bermimpi Tuhan mau memakai saya lebih daripada sekarang. Bagaimana dengan Anda? Saya ingin menantang Anda untuk berlomba-lomba dengan saya. Mari kita berdoa dan Tuhan akan dengarkan seruan hati kita. Angkat tanganmu tinggi-tinggi dan katakan, Tuhan pakai hidupku. Tuhan, aku bermimpi Engkau akan pakai hidupku. Pakailah aku Tuhan. Aku percaya. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan dengar doa Anda. Tuhan dengar seruan hati kita. Sebab itu sesuai dengan kehendak hatinya. Mari saudara, jangan menyerah. Terus maju dalam Tuhan. Dan sampai kita berjumpa lagi, jangan pernah mundur dari Tuhan. See you. Semuanya bersama-sama tepuk tangan di atas kepala. Hey! Say oh, 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 oh. Yeah, 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 yeah. Jesus, Jesus. Say oh, 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 oh. Yeah, 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 yeah. Yesus, Yesus. Hidup yang ku pilih membuatku berarti karena Yesus Tuhan tempatku